Warga masyarakat Desa Pabuaran Wetan akan lapor kembali ke APH terkait dugaan menggelapkan bantuan dari Kementan. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Gapoktan Setiakawan bakal dilaporkan kembali ke Tipikor. Karena ada dugaan melakukan tindakan melawan hukum, dugaan tindak pidana korupsi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dilakukan gabungan kelompok pertanian, Setiakawan kini mulai terbongkar. Karena ada dugaan kerugian dari bantuan pertanian dan dugaan penggelapan dana mencapai hingga ratusan juta. Dari beberapa masyarakat Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Nawawi dan Surija, saat diwawancarai Global Expos TV, Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021, di kediamannya, dirinya mengatakan bahkan ada dugaan korupsi yakni dari mulai bantuan bibit bawang merah sebanyak 4 ton, mesin pompa air untuk para kelompok tani sebanyak 8 unit, mesin tanam padi, 1 unit, pupuk 30 kuintal kali 100 hektar, traktor pembajak sawah 2 unit. Ini patut dipertanyakan kemana bantuan tersebut adanya, karena semenjak mendapatkan bantuan para anggota kelompok tani tidak pernah menikmati. Bantuan itu diperkirakan kisaran tahun 2014 atau 2015-an. Bendahara Setiakawan, yang juga warga Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Anggaran tersebut merupakan program bantuan langsung dari Menteri Pertanian untuk Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan, BLM PUAP, yang dikucurkan oleh Kementerian Pertanian tahun 2015. Awalnya itu Gapoktan mendapat kucuran dana 100 juta rupiah sebagai modal awal usaha, kata Nawawi dan Surija kepada beberapa wartawan di Desa Pabuaran Wetan, Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Padahal sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman umum, uang tersebut hanya bisa digunakan untuk kepentingan kelompok tadi. Salah satunya melalui sistem simpan pinjam. Proses penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan rencana usaha bersama, dan rencana usaha kelompok. Dalam perjalanannya bantuan modal tersebut terus berputar dan berkembang, sehingga modal awal 100 juta rupiah meningkat menjadi lebih dari modal awal. Lantas bagaimana penyelewengan tersebut bisa terjadi? Kata Surija dan Nawawi bertanya-tanya. Surija lebih jauh menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Effendi sebetulnya itu sudah dilakukan pelaporan ke Polsek setempat pada waktu tanggal 24 Agustus tahun 2016 silam, karena ada dugaan dengan membuat RUB fiktif, agar bisa mencairkan anggaran dari kementerian. Selanjutnya dalam proses pencairan kepada kelompok tani, Effendi juga diduga menilap uang hasil jual pupuk bantuan dari pemerintah, katanya. Diduga uang hasil penyelewengan tersebut salah satunya dipinjamkan digunakan untuk membeli peralatan untuk membuat alat musik, itu kan patut dipertanyakan. Akibat adanya penyelewengan tersebut, kini mulai terkuak kebobrokan ketua Poktannya. Karena itu kami anggap sebagai korupsi. Maka dalam waktu dekat ini akan saya laporkan ke aparat penegak hukum. Sementara Ketua Gapoktan Setiakawan. Sampai berita ini diturunkan Effendi Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 belum dapat dikonfirmasi. Mengutip dari beberapa media online padahal sesuai ketentuan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tak ragu melaporkan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara negara. Hal itu termasuk dugaan manipulasi realisasi sejumlah program yang tak sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan di Kementerian Pertanian. Prinsip dasarnya penggunaan uang negara harus secara hati-hati dan sesuai peruntukan. Kalau ada penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan, kata juru bicara KPK, kepada wartawan, beberapa waktu yang lalu. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Koordinator Liputan, Global Expos TV, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Endi Rohendi, mengabarkan. Ya, pengaduannya pengaduannya apa pengaduan kami itu sudah melapor ke polsek setempat, polsek Pabuaran. Akhirnya kenapa ada dan Ramil ikut campur agar kasus ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Akhirnya membuat kami sepakat
oke, kami tidak akan memperpanjang laporan itu ke Polsek Pabuaran, nggak mungkin laporan lagi ke Polres, tapi tolong kami minta cuman aset yang sudah digelapkan saudara Effendi itu dikembalikan kepada yang berhak, itu aja. Tapi ternyata sampai hari ini, bulan ini Desember 2021 tidak ada pengembalian dari saudara Effendi. Jadi kerugian berapa kira-kira? Kerugiannya kalau nominal yang namanya bantuan dari pemerintah kan kita nggak bisa menghitung. Yang jelas uang tunainya aja itu total kan 100 juta uang kas Gapoktan gitu. Dan bibit padi, bibit bawang, ada terpal, ada traktor, ada pompa air kan kita nggak bisa menghitung angkanya karena itu jenisnya bantuan dari pemerintah. Tapi petani yang lain di dalam tergabung di dalam kelompok tani Gapoktan Pabuaran Wetan itu tidak ada yang ikut menikmati. Itu yang kami tuntut karena dulu itu perjalanannya masalah Gapoktan pernah kami angkat. Tapi atas nama Gapoktan dan kelompok tani Setia Kawan itu istilahnya berjanji akan mengembalikan aset desa warga Pabuaran Wetan yang sudah digelapkan bantuan dari Dinas Pertanian. Tapi kenyataannya sampai sekarang tahun 2021 per tanggal bulan Desember ini belum ada itikat baik dari saudara terlapor. Itu dari 2016. Dari 2016. Apa aja sih Pak yang Apa kira-kira Pak? Apa aja Mang Iza nyebut, masih ingat? Bawang 4 ton, tapi 2 ton, 2 ton, 2 Bertahap bibit bawang. 2 ton dari 4 ton. Terus pupuk ajuan 1 hektar, lahan ada 17 hektar. Pabuaran Wetan tuh nggak ada 100 hektar. Lahannya Lahannya nggak ada 100 hektar di Pabuaran Wetan, nggak punya. Jadi, ya jumlahnya ya sama, nominalnya begitu. Pengadaan 1 hektar dan kali 20 kilo umpamanya per hektarnya, atau 30 kilo kali 1 hektar. jadi yang dikeluhkan oleh petani apa Pak sebetulnya Pak? Ya semua itu Kinerja Gapoktannya tidak ini atau gimana? tidak Betul. transparan, Tidak transparan. transparan. Biar Bapak yang Ya, tidak transparan, tidak terbuka. Ya, jadi sebenarnya. gimana? Itu kompa dipertahankan, nggak diberikan ke petani yang sebenarnya. Begitu. Terus traktor nggak diberikan untuk dimanfaatkan dengan petani, karena disimpan aja di itu. Musim tanam juga belum dipakai 1 kali pun juga. Begitu. Udah berapa lama ini Pak siklusnya begini tuh? Itu ya lahirnya Gapoktan itu 2010, tapi kalau Poktan lahirnya tahun 2011. Jadi selama itu tidak pernah transparan kepada petani. Iya, Bapak nama lengkap siapa Pak? iya. Itu kelompok tani Setia Kawan yang diketuai saudara Effendi yang diduga menggelapkan, dan itu sudah kami laporkan dulu tahun 2016. Sekarang sudah dicabut atau belum? Belum. Atau gimana? Sekarang gejolak, Ya kan? ada gejolak lagi dari petani atau gimana? Iya, karena sampai sekarang kami kan wajar menagih. Kan di situ tertulis saudara Effendi itu akan mengembalikan aset milik warga desa Pabuaran Wetan melalui pemerintahan desa. Tapi sampai hari ini tidak ada yang sudah dikembalikan. Itu Pak Nama lengkap Nawawi sebagai sebagai masyarakat desa Pabuaran Wetan. Pegang, kemana pegang, nah itu kan. anaknya si Bapak ini kan lagi supaya Ketua Poktan kelompok tani Setia Kawan waktu zaman itu. Kalau nama Gapoktannya Sohandi. Enggak, nama Gapoktan tidak ada nama Gapoktan Pak. nggak ada. Adanya gabungan kelompok tani itu Gapoktan. Iya, Gapoktan. Cuma setiap kelompok taninya itu ada Setia Kawan, ada apa aja dulu tuh, Iya. 6 ya, ada 6 ya. Jadi ini aduan Yang terlapor itu 2016. Poktan apa Gapoktan? Yang mana? Yang terlapor nih. Poktan. Poktan ya. Poktan, ketua Oh. Poktan ya, karena dia Bukan sendiri ya. Gapoktan ya. Iya. Iya, iya. Menanyakan kepada kepala desa Pabuaran Wetan, Bapak Maksus. Kami menanyakan Pak, apakah aset yang sudah digelapkan saudara Effendi itu sudah dikembalikan? Beliau jawabnya itu bukan urusan saya, kata kepala desa. Saya mempertegas, loh kok bisa bukan urusan Bapak? Ini kan akan mengembalikan aset milik warga desa Pabuaran Wetan melalui pemerintahan desa. Berarti kan Bapakku harus dong. Ya katanya saya pekerjaannya banyak, kalau ngurusin ini pekerjaannya lain nggak urus. Jawabnya seperti itu ke saya berani dikomprotir dengan beliau kalau omongan saya salah.
Kalau dari Pak Effendi-nya sendiri pernah dipertanyakan lagi belum Pak? Tidak, malah manggilnya preman dulu untuk menjaga saya pasal ini jangan melambung. Intinya gitu, saya pernah ditekan sama preman. Jadi nanti akan ini Harap sih begitu Pak. Tujuan kami ini agar ada keadilan di desa kami. Tapi kalau memang sampai toh tidak ada keadilan, apa boleh buat? Kami ingin kasus ini melambung sampai ke atas-atasnya. Biar pada tahu ada oknum, ada apa yang terlibat di sini. Gitu. Keluar lagi. Ya semusim itu saja. Nanti musim lagi ya kan itu lagi. Kalau angkanya Bukan sih seolah-olah tidak, satu sektor, bro. belum bisa dipastikan berapa ya Pak ya. Iya. Intinya pengajuan itu untuk lahan 100 hektar di Iya. desa Nanti Nambaran itu disetujui. Kalau Petani petani enggak ada yang terima. Nggak ada yang terima. dijual dengan petani juga. Ada yang Tapi- menerima dari jumlah petani semua menerima, cuman beli Harganya harganya ya nggak sama dengan dia. apapun Itu. dalam artinya itu harga subsidi atau harga toko petani belinya. Harganya ya alasannya ganti ongkos. Oh, mungkin subsidi walaupun harga subsidi tapi Ganti kan harus ongkos, beli ganti gitu. ongkos. Iya. Bukan seolah-olah ini di sana kok 60.000 ya Pak. Itu kan nggak sampai 60.000 begitu. Berarti harga subsidi, cuman bahasanya ganti ongkos. Tapi petani yang menerima tuh harus mengeluarkan biaya lagi, padahal itu bahan bantuan. Bibit pupuk, bibit padi juga dijual, cuman harganya tidak sesuai dengan, tidak sama dengan toko, dengan kios. 10.000 kadang-kadang